Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimatul Khalila. Di sini saya akan memaparkan hasil baca dan tulis saya pada mata kuliah Teologi Islam. Bab pertama tentang sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Persoalan teologi muncul akibat persoalan politik pada masa Nabi Muhammad SAW yang cenderung pada nepotisme. Hal itulah yang membuat Nabi pindah atau hijrah ke Yastrib atau Madinah. Setelah Nabi Muhammad wafat, masyarakat Madinah bingung untuk mencari pengganti khalifah setelahnya. Lalu ditunjuklah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, diganti oleh Umar, lalu diganti oleh Utsman. Setelah Utsman, diganti oleh masa pemerintahan Ali. Pada masa Ali banyak terjadi pemberontakan dan tantangan-tantangan karena banyak yang tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Ali dan juga Muawiyah, yang pada pertempuran itu terjadi proses arbitrase, dan proses ini menimbulkan pertentangan pada pihak pengikut Ali, dan pihak Ali yang menentang itu memutuskan untuk meninggalkannya dan disebut dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij sendiri memandang Ali itu bersalah dan berbuat dosa karena mengambil keputusan arbitrase itu, karena menurut mereka keputusan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari persoalan itu muncullah persoalan lagi, yaitu tentang perbuatan dosa besar. Apakah dipandang mukmin ataukah dipandang kafir? Persoalan itu membuat timbulnya 3 aliran teologi baru dalam Islam, yaitu aliran Khawarij, aliran Murji'ah, dan aliran Mu'tazilah. Aliran Khawarij sendiri seperti yang sudah kita ketahui, yang menganggap orang yang berdosa besar itu kafir dan murtad. Lalu aliran Murji'ah menganggap bahwa orang yang berdosa besar itu masih mukmin dan bukan kafir. Adapun dosa yang dilakukannya terserah Allah untuk mengampuninya atau tidak. Dan aliran yang ketiga itu aliran Mu'tazilah, yang menganggap orang yang berdosa besar bukan kafir tetapi bukan pula mukmin. Lalu dari aliran itu timbullah 2 aliran lagi, yaitu aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Qadariyah itu menganggap bahwa manusia itu mempunyai kemerdekaannya sendiri atau free will. Lalu kalau Jabariyah menganggap manusia itu tidak mempunyai kemerdekaan atau terikat pada kehendak Tuhan. Bab 2 yaitu kaum Khawarij. Banyak nama-nama kaum Khawarij yang muncul dalam sejarahnya. Ada 3 yaitu Khawarij sendiri yang artinya keluar, kemudian Syurah yang artinya menjual, dan Haruriyah yang merupakan nama desa di dekat kota Mekah. Kaum Khawarij merupakan kaum Badawi yang masuk Islam. Mereka itu kaum yang fanatik sekali. Oleh karena itu mereka tidak bisa menerima penyimpangan ajaran Islam walaupun sekecil apapun. Kaum Khawarij terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama Al-Muhakkimah, yaitu golongan Khawarij asli. Kemudian Al-Azhariqah, yaitu golongan Khawarij yang bersifat lebih radikal. Kemudian Al-Najdat, golongan ini menganggap bahwa orang yang berdosa besar tidak membuat
orang itu menjadi kafir dan dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Kemudian golongan keempat yaitu al-ajaridah. Menurut paham ini, berhijrah merupakan kebajikan, bukan kewajiban. Dan golongan ini menganut paham puritanisme. Kemudian al-sufriyah merupakan golongan paling ekstrim. Tidak ada kewajiban untuk berhijrah dan anak-anak kaum musyrik tidak boleh dibunuh. Lalu yang keenam, golongan al-ibadiyah, yaitu golongan paling moderat. Menurut mereka, orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka adalah orang kafir. Dan menurut mereka pula yang mengerjakan dosa besar tidak membuat keluar dari Islam. Golongan Khawarij yang masih ada pada saat ini yaitu al-ibadiyah di Zanzibar, Afrika Utara, Oman, dan Arabia Selatan. Bab 3 tentang kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah itu merupakan golongan yang timbul akibat perseteruan dari kaum Khawarij dan Syiah. Golongan ini bersifat netral. Menurutnya,